Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dan teman saya bernama Bapak Iksan Jamil Bahar. Di sini saya sebagai coach dan teman saya Bapak Iksan sebagai coach. Apa kabar Pak Iksan hari ini? Baik Pak Dedi, selamat siang Pak Dedi. Bagaimana Pak kabarnya? Saya lihat sepertinya Bapak sedang kebingungan ya Pak. Iya Pak Dedi, saya masih dalam keadaan bingung nih Pak Dedi. Kalau bisa saya minta waktunya sebentar untuk Pak Dedi ya, saya mau berkonsultasi. Siapa tahu Pak Dedi bisa membantu masalah saya begitu Pak Dedi. Oke Pak, tidak apa-apa. Insya Allah saya bisa bantu ya Pak. Terima kasih Pak. Boleh Bapak cerita? Mau yang kita diskusikan hari ini? Ya Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini. Sebenarnya saya pun ada masalah yang mau saya diskusikan dengan Bapak. Saya berharap Bapak bisa membantu saya Pak menyelesaikan masalah saya ini Pak. Ya Pak, dengan senang hati saya Pak. Kira-kira apa Pak yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak ceritanya ya, saya itu kan mengajar di kelas saya itu Pak. Ada beberapa murid saya itu yang tidak fokus belajar begitu Pak. Jadi ketika saya mengajar di dalam kelas, mereka itu sering keluar masuk izin keluar masuk sehingga mengganggu teman-teman yang lain belajar begitu Pak. Saya sudah bingung harus bagaimana begitu. Oh, masalah Pak Iksan seperti itu. Coba Pak, Bapak ceritakan lebih detail apa yang Ya. Pak Iksan rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya Pak. Jadi saya itu kan lagi bingung ini, anak-anak saya itu di kelas itu, mereka tuh sukar sekali, susah sekali fokus kalau sedang belajar begitu. Ketika kita mengajar, mereka tidak berinteraksi begitu ya, pasif saja. Ketika kita kasih tugas, mereka jarang sekali mengerjakan begitu Pak. Dikasih tugas kelompok, mereka jarang mengerjakan seperti itu Pak. Jadi saya bingung harus bagaimana saya itu supaya anak-anak saya itu bisa fokus dengan pembelajarannya begitu Pak Dedi. Apakah itu terjadi semuanya anak peserta didik Pak? Kayaknya tidak semua itu Pak Dedi. Ada beberapa murid yang aktif gitu Pak Dedi, tapi ada beberapa yang tidak aktif itu yang sukar sekali untuk fokus begitu Pak Dedi, sehingga ketika mengajar mereka mengganggu teman-temannya seperti itu Pak Dedi. Kalau boleh saya tahu, Pak Iksan mengajar mata pelajaran apa ya Pak? Mungkin Pak Dedi bisa membantu saya. Iya Pak. Saya mengajar mata pelajaran PPKN Pak. Mata pelajaran PKN ya Pak? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak Dedi, saya mengajar PPKN. Saya berharap Pak Dedi bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini Pak. Yang saya hadapi ini, nanti setelah diskusi ini saya berharap ada solusi yang bisa kita dapatkan bersama Pak Dedi begitu Pak, dengan masalah saya ini Pak Dedi. Oke Pak. Bagaimana Pak Iksan mengajar PKN pada waktu itu Pak? Saya itu kan kalau mengajar di kelas Pak,
kan saya kan menggunakan metode ceramah gitu Pak ya. Saya ceramah, menyampaikan materi di depan kelas. Kemudian setelah saya ceramah, setelahnya itu saya kasih tugas anak-anak Pak. Saya suruh mengerjakan tugas di buku seperti itu Pak. Kalau seperti itu, kalau saya mengajar seperti itu Pak Dedi. Pada waktu Pak Iksan mengajar, bagaimana respon anak-anak diajar dengan langkah seperti itu, Pak? Mereka itu ya susah sekali untuk fokus Pak. Seperti itu mereka kalau saya mengajar mereka itu yang keluar masuk, ada yang meribut seperti itu, tidak fokus. Seperti itu Pak Dedi. Susah sekali mengajar di kelas itu. Jadi seperti itu ya Pak permasalahannya yang Bapak hadapi. Ya. Anak-anak tidak fokus ya Pak dalam pembelajaran sehingga ada beberapa anak yang izin keluar masuk ketika proses pembelajaran. Nah, betul Pak. Itulah. Nah, sekarang Pak Iksan sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya Pak Iksan untuk melakukan pembelajaran yang efektif? Kan sudah saya peringatkan tuh anak-anak tuh kan Pak ya. Saya peringatkan secara lisan di kelas, jangan ribut, fokus. Tapi mereka masih seperti itu. Kadang-kadang pun saya peringatkan di grup situ ya, di grup WhatsApp kelas. Tapi kayaknya belum berhasil begitu Pak Dedi. Kita masih belum bisa fokus dengan pembelajaran begitu. Iya ya. Gini ya Pak, kalau kita anggap anak itu tolak ukurnya kita 1 sampai 10 ya Pak. Kira-kira anak yang Bapak ajar itu di mata pelajaran PKN di level berapa lah ya Pak? Kalau skala 1 sampai 10 itu kayaknya anak itu pada posisi 6 gitu Pak Dedi. Posisi 6 ya Pak. Jadi lah sudah lumayan ya Pak. Tapi kepinginnya Bapak anak-anak itu fokus dalam pembelajarannya, tidak keluar masuk ya Pak. Kalau bisa paling tidak dapat ke 8 begitu Pak. Oh ya, jadi CP-nya sampai ke 8 maunya Pak ya. Oke. Oh, jadi hasilnya tetap sama ya Pak, meskipun sudah diingatkan, tapi Pak Iksan yang ceritakan tadi saat Pak Iksan menggunakan metode ceramah yang tadi ya Pak ya, hanya berapa siswa yang aktif dan merespon. Apakah Pak Iksan sudah merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Iksan? Mungkin Pak Iksan akan melakukan sesuatu yang agar anak-anak termotivasi Pak. Seperti itu Pak Iksan. Ya bisa juga ya, saya masih belum merefleksikan ya. Mungkin kalau saya merubah metode saya mungkin bisa memantik mereka untuk belajar ya Pak Dedi ya. Atau saya coba untuk membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu ya. Kenapa sih dia terpikir demikian ya? Iya. Nah, mungkin saya bisa mencoba metode yang lain gitu Pak Dedi ya. Iya, benar-benar. Nah, itu upaya yang bagus itu Pak. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini Bapak menggunakan metode ceramah saja jadi kurang menarik, kurang betul. Bosan mungkin saya itu seperti anak-anak ya. Kenapa tidak berpikir demikian ya? Itu Pak Iksan. Apa yang Pak Iksan ingin lakukan ke depannya Pak? Ya setelah diskusi ini mungkin saya akan mencoba Pak Dedi untuk mencoba model pembelajaran yang lain Pak Dedi. Saya akan mencoba nanti di kelas saya itu PBL ya, problem basic learning ya. Nanti saya akan membuat media yang menarik, akan saya beri media video saya supaya anak-anak tertarik untuk belajar. Mungkin mereka bisa fokus begitu Pak Dedi. Nah itu benar Pak. Mungkin lebih bisa juga ya. Langkah-langkah yang bagus sekali Pak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju Pak dengan ide Bapak tadi.
Ya, terima kasih Pak. Nah, setelah diskusi kita ini, komitmen apakah yang Bapak Iksan akan lakukan ke depannya, Pak? Ya. Jadi setelah kita berdiskusi ini Pak, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik Pak. Saya akan mencoba menggunakan metode yang berbeda dari saya yang biasanya, yang akan saya cobakan di kelas saya nanti. Mudah-mudahan anak-anak saya itu bisa tertarik dengan pembelajaran saya, begitu Pak Dedi. Wah, keren itu Pak. Mantap. Ya Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Semoga Bapak dapat melakukannya dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya jadi bersemangat untuk belajar nanti Pak Dedi. Terima kasih atas bantuannya Pak Dedi. Oke Pak. Sama-sama Pak Iksan. Tetap semangat ya Pak menghadapi anak-anak. Semangat Pak Dedi. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Dedi. Oke, sama-sama. Sekarang gantian saya ya langsung. Oke Pak, Pak Iksan. Ya, saya sebagai coach. Bentar Pak Iksan ya, bentar ya. Oke, insya Allah siap Pak. Assalamualaikum Pak Dedi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Iksan. Bagaimana nih Pak Dedi kabarnya hari ini? Kayaknya sedang bingung nih saya lihat nih. Ada masalah apa? Yo. Iya Pak, saya ini gimana ya Pak ya? Sedikit kebingungan ya Pak. Ya, bagaimana ceritanya tuh? Gini Pak, saya ini ada masalah dalam proses belajar mengajar saya dengan siswa saya Pak di kelas ya. Ya, terus gimana ceritanya Pak Dedi? Saya ini kebingungan Pak. Saya tuh mau cari solusi, mau cerita. Mungkin Pak Iksan bisa membantu saya Pak untuk memecahkan masalah saya Pak. Iya, oh begitu ya. Ya. Kira-kira kalau setelah kita berbicara ini, apa harapan yang ingin Pak Dedi dapatkan setelah pembicaraan ini Pak? Saya tuh ingin tuh Pak masalah pembelajaran. Saya ingin cerita dulu ya Pak ya, masalah saya Pak ya. Ya silakan, bagaimana ceritanya? Ya silakan Pak Dedi. Saya kan mengajar di kelas 7 ya Pak. Ya. Kelas 7. Saya ada siswa 5. Siswa 5. Ya, 5 di mana ada 3 tunarungu dan 2 tunagrahita. Dan saya selama mengajar ada beberapa anak tersebut belum bisa membaca seperti itu Pak. Sedangkan jadi masalah saya itu anak-anak saya itu masih belum bisa membaca. Jadi pembelajaran saya tuh sedikit terganggu untuk yang sudah bisa membaca, sebelum ada yang belum bisa membaca seperti itu Pak. Oh, jadi ceritanya anak-anak murid Pak Dedi itu ada yang sudah bisa membaca sedikit, tapi ada yang belum bisa membaca seperti itu, Pak Dedi. Iya. Iya Pak. Apakah ini terjadi pada seluruh mata pelajaran begitu Pak Dedi? Saya di sini kan Pak sebagai guru kelas ya Pak. Guru kelas dan proses pembelajaran saya itu kan ada tunarungu dan tunagrahita ya Pak, di mana anak-anak tunarungu itu sulit kita untuk mengajari mereka dalam membaca, di mana tunarungu itu
mengalami hambatan pendengaran itu, Pak. Ya. Iya, kesulitan dalam membaca dikarenakan sebelumnya tidak memiliki bahasa. Bahkan di pendidikan awal di rumah tidak dikenalkan Pak bahasa oleh orang tua. Ketika pembelajaran di sekolah tidak mampu mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki bahasa, Pak. Seperti itu. Itu untuk tunarungu dan ada lagi tadi satu tunagrahita, Pak. Kan tadi ada dua, ya Pak ya. Tadi kan ada tunarungu dan tunagrahita. Nah, tunagrahita saya juga ada yang belum bisa membaca. Itu kalau Pak Iksan tahu tunagrahita itu Pak hambatan intelektual, Pak. Oh, agak terlambat gitu ya. Iya, Pak, hambatan intelektual seperti ini, Pak. Ketika diajarkan membaca, dia mampu membaca. Misalnya kita untuk pengenalan huruf ya, Pak, misal A, B, C, D. Nah, akan tahu tetapi beberapa saat kemudian atau besok kemampuannya menurun, bahkan tidak dapat mengenal atau lupa dengan huruf tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi masalah Pak Dedi itu anak-anaknya itu kemampuannya membaca itu masih lemah seperti itu ya, sehingga Benar, Pak Dedi kesulitan untuk melajarinya. Kalau kita skalakan untuk skala 1/10 dengan 10, kira-kira pada posisi berapa anak-anak Bapak itu sekarang ini Pak Dedi? Berapa ya Pak ya? Karena ini ABK ya Pak ya. Kalau 1 sampai 10, kalau di indikator ke CP fase untuk pengenalan huruf itu tergantung ya Pak ya, karena dalam hambatan anak-anak itu berbeda-beda. Jadi kalau misal si A tadi, yang dua kan saya tadi ada 2 A, dia tunagrahita mungkin di level 3 itu Pak. Di level 3. Nah, dia itu level 3 ya, berarti masih rendah sekali ya. Iya Pak. Pak Dedi akan melihatkan dari levelnya seperti itu. Apa yang sudah Pak Dedi lakukan selama ini untuk anak-anak itu belajar bisa membaca gitu Pak Dedi? Apa Pak? Boleh saya ulangi? Nah, kan anak-anak Pak Dedi kan tadi sudah dijelaskan tadi bahwa mereka itu pada skala per 10 itu baru pada level 3 begitu Pak Dedi ya, berarti masih sangat rendah. Apakah apa yang sudah Pak Dedi lakukan selama ini untuk mengajak anak-anak itu supaya mereka bisa membaca seperti itu Pak Dedi? Coba diceritakan Pak Dedi. Itu Pak, saya selama ini menggunakan model pembelajaran direct instruction Pak ya, pembelajaran secara langsung itu Pak. Itu metodenya ceramah, tanya jawab, seperti itu Pak. Oh begitu ya, direct instruction. Iya Pak. Ya. Apa ada yang salah dalam proses pembelajaran saya? Seperti itu ya Pak ya, karena dari yang sudah Bapak oke. Gitu ya, itu yang sudah dilakukan ya. Apa rencana Pak Dedi untuk memperbaiki permasalahan ini Pak Dedi ke depannya Pak Dedi? Ya mungkin apa ada upaya lain seperti itu supaya anak-anak itu bisa membaca seperti itu Pak Dedi? Mungkin saya komunikasi sama orang tua ya Pak, karena belum saya komunikasi sama orang Pak Dedi, tua. coba pikirkan, mungkin ada sesuatu yang lain gitu yang bisa ya. Mungkin saya komunikasi dulu ya Pak ya sama orang tua dan mengetahui latar belakang anak tersebut, atau saya menggunakan asesmen ya Pak ya, atau juga menggunakan model pembelajaran lain ya Pak, atau metode lain. Kan ada sekarang ini model pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, betul. Oh, itu keren sekali Pak Dedi, itu bisa diterapkan Pak Dedi. Wah, luar biasa. Nanti kan kalau kan Pak Dedi kan tadi berencana untuk berkomunikasi dengan orang tua ya. Ya. Kemudian apa komitmen Pak Dedi untuk melaksanakan itu Pak Dedi? Komitmen saya
apa komitmen Pak Dedi ke depan untuk melaksanakan rencana Pak Dedi itu? Di sini komitmen saya, Pak, saya ingin ke depannya atau CP pembelajaran saya tercapai seperti itu, Pak. Mungkin karena hambatan anak-anak itu berbeda-beda, beraneka ragam ya, Pak. Mungkin saya indikatornya saya juga beda-beda, saya turunkan seperti itu. Mungkin juga dalam proses pembelajaran saya tadi ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi anak-anak bisa nyaman ya Pak ya mungkin ya. Ya Pak, itu terima kasih Pak. Banyak. Ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Iksan ya. Pak Dedi ya, oke. Iya, ya, betul. Solusinya. Wah, sekali Pak Dedi ya. Semoga Pak Dedi bisa menerapkan ya di kelas pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anaknya bisa belajar dengan baik gitu ya. Keren kali Pak Dedi ya, semangat Pak Dedi ya. Sampai jumpa lagi ya. Semangat Pak Dedi. Siap Pak, siap. Oke. Selamat siang. Sampai jumpa sama-sama Pak Iksan. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 5 Pak Iksan dan Pak Dedi.